Sedikit saya mengulas yang kemarin, saya sempat menjabarkan pengertian antara kata siam dengan saum. Intinya sama, cuma beda bentuk. Bentuk mufrad, kata tunggal, dengan bentuk jama'. Karena kenapa saya jelaskan kemarin, sempat belum selesai ya, informasi yang saya terima dari Ahbab Rasul Sumatera Utara, ada penceramah yang mengatakan kalau niat puasanya nawaitu sauma ghadin, pakai saum katanya, kalimatnya menggunakan kata saum, katanya itu masih boleh makan, minum, berjima, kata orang tersebut menurut informasi dari Ahbab Rasul Sumatera Utara. Jadi ada penceramah yang bilang kalau kita niatnya nawaitu sauma ghadin, berarti katanya masih boleh siang makan minum, karena saum itu aspeknya adalah aspek batiniyah, kalau siam aspek lahiriah. Nah, ini kesalahan yang fatal yang akhirnya banyak orang yang mengaku puasa tapi siangnya tetap makan, tetap minum, tetap ngudud. Katanya kenapa? Oh, saya mah puasa, yang penting saya nggak ngomong yang buruk, nah, karena saum gitu. Ini salah kaprah ya. Kenapa saya kemarin jelaskan maknanya? Karena ada informasi seperti itu. Jadi mau saum, mau siam, entah bentuk kata tunggal ataupun bentuk kata jama', sama-sama memiliki dua aspek. Yang pertama aspek physically, jasmani, dengan cara kita menghindari pembatalan-pembatalan menurut fikihnya berupa aspek jasmani, seperti makan, minum, jima, ya, memasukkan sesuatu ke dalam jauf, bagian dalam tubuh, melalui hidung kah, ataupun melalui telinga kah, sampai agak ke dalam, kemudian atau melalui mulut, atau melalui dubur, atau melalui kubul. Nah, ini aspek lahiriah. Aspek batiniahnya, mau saum, mau siam, sama saja aspek batiniahnya. Sama seperti halnya penjagaan diri kita pada saat ihram, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam pelaksanaan haji ataupun umrah harus menghindari tiga hal itu. Dalam puasa pun sama, wala rafatha wala fusuqa wala jidala, sama itu juga secara aspek moral, aspek akhlak, spirituality. Mau saum, mau siam, lafadznya dua-duanya mencakup itu sama. Jadi lahir dan batin. Maka ngaji itu jangan salah pengajian, jangan salah pilih guru, jangan asal. Karena ada suatu riwayat hadis begini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Wassalatu dinun, dan sholat juga adalah agama, bahkan imaduddin, tiangnya agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil atau meraih ilmu ini. Fatus'aluna yaumal qiyamati a'malukum, karena nanti segala amal perbuatan kalian pada hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalian itu sesuai tidak dengan syariat, sesuai tidak dengan fikihnya, sesuai tidak dengan aturan Allah dan Rasul yang juga sahabat. Perlu ilmu berarti kan. Sholat juga kalau tidak pakai ilmu ya bisa salah. Di hari pertama saya menyampaikan tentang adanya sahabat yang sudah 3 kali melakukan sholat 4 rakaat, tapi Rasul menyuruhnya untuk mengulang kembali dan mengulang kembali, sampai akhirnya dia menyerah karena tidak mengerti, tidak mengetahui mana yang lebih baik lagi dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian Rasulullah baru memberikan teori dan praktek pengajarannya kepada sahabat tersebut. Di zaman Rasul saja, ketika hanya informasi yang didapatkan sebagai dasar landasan tanpa adanya kesinambungan sanad ilmu tersebut,
Orang itu tahu sholat itu seperti apa karena dapat informasi, tapi ketika belum melihat langsung dan belum mendapatkan pengajaran secara praktek oleh Rasulullah atau dari Rasulullah, orang itu masih salah di dalam sholatnya. Itu di zaman Rasul, apalagi zaman sekarang. Lantas kita mengerti tentang benar atau tidaknya ibadah kita, syariat kita, dengan barometer apa kalau bukan dari warasatul anbiya, para pewaris nabi. Karena ilmu itu harus terjaga validitasnya, dan validitas ilmu adalah sanad ilmu, ya. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan kalian meriwayatkan ilmu atau mengambil riwayat ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya dalam bidang ilmu. Kalau ilmu agama ya dia harus teruji. Lantas siapa yang menjadi penguji ataupun orang yang memiliki kapasitas untuk menilai orang tersebut sebagai alim? Ya ulama. Jadi seseorang dikatakan ulama, dikatakan alim itu kalau diakui kealimannya oleh orang-orang alim lainnya, baru dia disebut sebagai orang alim. Tapi kalau dia disebut orang alimnya oleh orang awam, ya belum bisa dikategorikan orang itu alim, karena yang mengujinya, yang menilainya adalah orang awam. Tapi kalau yang menilainya orang alim lagi, meskipun yang menilai orang alim tersebut itu hasad, ada sifat dengki, tapi dia mengakui, iya sih dia itu alim begitu, ilmunya tuh luas. Padahal orang yang menilai itu orang alim juga, tapi hasad, iri dengki. Tapi karena orang yang dinilainya itu memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, keilmuan yang mumpuni, orang yang hasad sekalipun, tapi dia orang alim, banyak ilmunya, tetap mengakui kealiman orang yang didengkinya tersebut. Nah yang berarti yang didengki itu memang alim gitu.